Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat sore. Ini karena waktunya sudah sore, jadi saya ngomongnya selamat sore ya. Walaupun nanti tayangnya seperti biasa, nggak tahu apakah itu siang ataukah malam ataukah pagi. Yang penting intinya karena saya buatnya sore, jadi saya ucapkan selamat sore. Ini kalau saya duduknya di sini kurang kelihatan begitu jelas ya. Set. Nah, saya beda kesini dulu. Nah, untuk kali ini saya akan membuat video yang mana memberikan sedikit jawaban dari beberapa remisa yang kemarin sempat tanya-tanya sama saya ya melalui komen ataupun melalui DM itu tentang berapa sih kira-kira ongkosan kalau bawa batu dari daerah Palimanan ya. Ini sebelum lanjut ke pokok pembahasan, yang pasti jangan lupa beli dulu merchandise Bolawok ya. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi, bisa melalui Shopee ataupun melalui nomor WA yang ada di deskripsi ya, seperti itu. Ini kameranya reda mancing biar sedikit lempeng dulu. Nah, jadi kita lanjut lagi bisa setelah promosi merchandise dari Bolawok ya, kita lanjut lagi ke pokok pembahasan, yang mana untuk batu ini memang ongkosannya bisa dibilang murah ya, apalagi kalau kayak dari daerah Palimanan itu. Kalau kita muatan standarnya bisa dibilang ongkosan yang sangat paling murah sekali. Kenapa? Kenapa? Makanya rata-rata kalau bawa batu dari Palimanan itu pasti ditambahin muatan lagi, karena kalau kita bawanya cuman polosan saja batu ya, polosan saja batu itu bisa dibilang minus sekali, sangat minus misal. Jadi bukan hampir sih, setiap muat batu dari daerah Palimanan itu pasti bawanya 2 DO. Sebenarnya sayangnya karena muatannya jadi tambah berat, dan yang pasti kita juga lebih sayang ke kendaraan. Walaupun memang batu ini tidak ada batas waktunya, kita harus masuk kapan atau paling telat berapa hari dari waktu kita start atau dari waktu kita pemberangkatan, seperti itu. Karena muatan dasarannya aja kalau batu itu paling enteng itu sudah 8-9 ton ya, itu sudah paling ringan. Tapi karena muatannya ini paling hanya sedikit, 1 papan atau mungkin 1 papan setengah, jadi hampir semua ya, sekitar 90,9% sumber itu pasti ditambahin muatan lagi. Contohnya kayak saya kemarin bersama dengan Mas Budi Morena, itu saya tambahin kerupuk emping. Kalau saya bawanya hanya batu alam saja plostro, itu sangat minus sekali ya, karena untuk biaya langsir, apalagi saya ngosong dari Alas Roban menuju ke Cirebon ya, ke Palimanan, itu sudah memakan biaya di kisaran 1 juta rupiah remisa, karena kami harus ngetol ya, ditunggu, kita hanya dikasih waktu 4 jam. Bayangkan kalau 4 jam kami kok tidak melalui jalur tol, itu mungkin nggak akan nyampe ya, karena posisinya siang hari. Kalau malam mungkin beda cerita, apalagi kan kami harus persiapan dulu dari rumah, yang ditelepon mendadak. Alhamdulillahnya kami sudah punya muatan tambahannya, jadi kami spekulasinya berani, walaupun memang hitung-hitungannya sama ya, tapi karena ini adalah salah satu taktik menyelamatkan aset daripada kami nggak berangkat, akhirnya ya mau nggak mau. Walaupun setelah Mas Timbul dan Mas Budi ini berangkat menuju ke Cirebon, tiba-tiba saya ditelepon ada muatan dari daerah Pekalongan. Ya mau gimana lagi, berarti rezekinya saya sudah segitu, karena saya dan Mas Timbul sudah di rumah selama 3 hari. Jadi daripada kelamaan dan waktunya habis, kami tidak dapat nguberit, akhirnya saya putuskan untuk ambil batu atau muat batu dari Palimanan dan kami tambahin emping, seperti itu remisa. Nah, berapa sih ongkos asli batu alam dari Palimanan itu? Ongkos
ongkos muatan batu alam dari Palimanan itu ya, yang aslinya itu hanya Rp3.500.000. Ini belum bersih loh ya, masih kotor, masih dipotong untuk ekspedisinya 250.000, terus dipotong untuk biaya muatnya 50.000, berarti totalnya itu tinggal 3.200.000. Nah, kalau kami hanya membawa muatan batu itu polos, tidak ada tambahan sama sekali, berarti nyampe di Alas Roban kami hanya tinggal sisa ongkosan di Rp2.200.000 ya, Rp2.200.000. Rp2.200.000. Bayangkan kalau dengan biaya 2 juta atau dengan ongkosan Rp2.200.000 ini, kami harus melakukan perjalanan menuju ke Pulau Bali ya, dengan muatan berat, jalannya pelan, terus otomatis waktu kami istirahat lebih banyak karena kami harus momong ban, momong mesin, yang mana kalau siang hari otomatis dengan muatan berat ini kami nggak bisa melaju dengan kecepatan tinggi, dan juga untuk jangka waktu tempuhnya itu hanya beberapa jam kami harus istirahat karena cuaca siang hari jenengan tahu sendiri ya seperti apa panasnya, dan kalau kita paksakan bisa-bisa akan berakibat fatal, misalnya kayak ban meledak ataupun yang lainnya, kita juga nggak tahu, walaupun kita nggak minta tapi kita harus antisipasi terlebih dahulu remisa seperti itu. Nah, Rp2.200.000 ini sampai nggak sih kalau untuk ke Bali? Nah, ini sedikit ngobrol-ngobrol masalah ongkosan. Tadi sudah saya kasih tahu ya ongkosan dari Palimanan ke Bali itu berapa. Kalau untuk ongkosan polosnya itu Rp3.500.000. Berarti untuk bersihnya yaitu Rp3.200.000. Ini ongkosannya segini nih. Ini sisanya nih. Sisanya setelah saya tambahin ping. Ini sisa dari ongkosan itu remisan. Sisa dari ongkosan sama kemarin kan saya bawa uang kas, berarti kalau uang kasnya 2.200.000, ini tinggal diambil 2.200.000, sisa berapa, seperti itu remisa ya. Nah, di sini memang banyak yang bertanya-tanya, sampai sempat ada beberapa dari penonton itu yang menawarkan muatan ke saya, yang waktu itu saya bilangin, Mas, saya mau bawa barangnya memang 1 truk full, tapi muatannya cuma di kisaran 3-4 ton. Kira-kira ongkosnya berapa? Nah, di situ saya berikan ongkos standar dari daerah saya, karena muatan itu udah nggak bisa ditambahin muatan lagi. Jadi sistemnya sudah pakai sistem charter misal. Nah, di sistem charter ini saya menawarkan harga Rp3.500.000. Tiba-tiba orangnya ini kan memang sering melakukan perjalanan dari daerah Semarang Solo ya menuju ke Pulau Bali. Itu saya dikasih reng-rengan, Mas, ambil nyuwun sewu untuk Mas Nijem nggih. Oh nggih, gimana Mas? Nah, kalau misalnya 3.500.000 buat saya kemahalan Mas. Oh ya, silakan Anda mau menawar biasa, mau menawar berapa, dan kenapa alasan Anda kok dengan ongkos Rp3.500.000 itu Anda masih bilang itu kemahalan, sedangkan itu ongkos standar dari daerah saya atau daerah Alas Roban. Kalau kita ke Tegal itu lebih mahal lagi, dan kalau kita kayak naik lagi ke Dieng itu juga lebih mahal lagi remisa, karena muatannya sudah tidak bisa ditambahin muatan lagi ya, seperti itu. Sekarang gini Mas, kenapa kok saya ngomong kemahalan? Untuk biaya operasional dari daerah Semarang atau Solo ke Bali aja, itu paling kita hanya menghabiskan biaya di sekitar 1.500.000 sampai 1.800.000. Berarti kalau saya kasih ongkos 2 juta kan masih sisa di kisaran 200 atau 300.000 rupiah. Nah, ini yang sering menjadi tolak ukur dari para pengirim atau calon pengguna jasa penyewaan truk atau angkutan barang ya remisa, seperti itu. Di sini mereka hanya menghitung jumlah anggaran biaya atau biaya operasional dari titik pengiriman sampai ke titik tujuan. Sekarang gini, kalau sisanya hanya cuma Rp200.000, berarti kan kalau saya bawa ongkosan yang sama dari Bali Rp2.200.000, itu nyampe rumah hanya sisa 400 atau 600.000 rupiah. Lah terus setorannya ikut siapa? Nah, kita belum lagi bayarannya saya ikut siapa, seperti itu ya. Sampai sedikit agak debat sih, bisa dibilang agak debat. Jadi orangnya itu bilang gini, loh itu kan sudah lumayan Mas, berarti dapat
dapat bayaran Rp600.000. Rp600.000 itu berarti kami melakukan perjalanan pulang pergi selama 5 hari ya. 5 hari itu kalau dibagi 2 orang berarti kami hanya mendapatkan upah di Rp300.000. Nah, setorannya ikut siapa Mas? Saya bilang gitu. Loh, kok Mas ada setoran juga? Ya iya Mas, sekarang kalau Masnya punya jasa, istilahnya orang ngomong ojek lah gitu ya. Kalau penghasilannya hanya cukup untuk buat beli bensin sama buat beli rokok, tidak bisa buat celengan atau tidak bisa buat tabungan, kira-kira mau apa enggak? Nah, ini saya sudah mengalami hal itu sangat sering banget ya. Itu sampai saya ngomong, logikanya kalau jenengan atau kalau Anda saya kasih kerjaan tapi bayarannya hanya cukup untuk beli makan tok, kira-kira mau apa enggak? Tidak bisa untuk buat tabungan atau buat untuk biaya hidup yang lain. Ya saya nggak mau, karena yang kita cari kerja itu kan dapat upah, bisa buat makan, masih bisa buat tabungan. Nah, kalau Anda nggak mau, kenapa kok Anda menyuruh saya kerja yang cukup hanya untuk buat beli makan saja? Tidak cukup untuk saya nabung, untuk kebutuhan lainnya seperti kayak nyangoni anak sekolah, buat beli baju, bayar seragam, bayar SPP, dan bayar listrik, dan yang lain sebagainya. Kok kenapa Anda nyuruh saya seperti itu? Nah, ini adalah salah satu yang sering dijadikan landasan oleh calon pengirim atau calon pengguna jasa transportasi angkutan barang ya, rata-rata seperti itu. Tidak dihitung, oh ya berarti kita kerja itu harus dapat setoran untuk kendaraannya, terus ditambah lagi harus dapat bayaran yang mana cukup untuk biaya hidup, dan syukur-syukur masih dapat digunakan untuk masih ada sisanya untuk tabungan, seperti itu Remisa. Ini adalah beberapa contoh yang memang mungkin bukan hanya saya saja ya, banyak dari beberapa teman-teman sopir yang pernah mengalami hal-hal seperti ini. Ya mungkin karena saking banyaknya armada persaingan atau gimana ya, itu kita nggak jauh juga. Nah, setelah ngobrol itu kita balik lagi, kira-kira berapa sih sisanya ya? Berapa sih sisanya? Ini ongkosan kemarin, di sini ada uang receh. Ini ada uang receh. Kalau uang receh ini nggak pernah saya hitung. Jadi uang receh ini selalu saya gunakan kalau misalnya kayak saya buat apa ya, bayar parkir. Terus kalau kayak saya bayar puli itu kalau memang nggak ada receh itu memang ribet. Jadi untuk uang yang ada di laci receh itu biasanya nggak saya hitung ya. Ini kan ada pecahan 100.000 sama 50.000, jadi akan saya hitung yang ini. Untuk yang receh lainnya tuh pasti saya sisihkan di laci dashboard kendaraan, karena itu gunanya untuk kayak bayar parkir dan bayar puli. Kemarin saya dapat tambahan untuk bawa empingnya, itu ongkosannya Rp850.000 Remisa. Nah, ini akan kita hitung dulu. Jadi karena dari rumah, sebentar kameranya agak ngedat. Nah, karena kami berangkat dari rumah solarnya full, dan untuk etol memang kami modalin 200.000. Untuk etol sudah saya pulangkan ya, Rp200.000. Itu malah masih ada di Rp230.000 Remisa. Nah, di sini akan saya hitung sisanya berapa, karena uang kas saya itu 2 juta rupiah. Jadi yang pertama akan saya hitung, akan saya potong uang kasnya dulu ya. Uang kas ini memang modal awal untuk jaga-jaga apabila ongkosannya berada di lokasi bongkar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini yang 2 juta udah saya ambil, dan sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 850.000 ya. Sisanya tinggal 850.000. Kami masih ngantongin ada rokok, dan untuk uang etol sudah kami pulangkan. Nah, ini rata-rata memang kalau bawa ongkosan yang segitu memang sisanya di sekitar 800 atau mungkin mentok-mentoknya 1 juta. Kalau kami muatnya dari Kintamani masih mendingan. Kalau kami harus ngosong ke Banyuwangi dan masih ke kantong nginep, kalau pas musim sepi itu bisa dibilang kalau zong bisa dibilang zong juga ya, tapi mau gimana lagi, karena rezeki itu ada pasang surutnya, ada naiknya, ada turunnya. Walaupun sering surutnya atau sering dapat sedikit dibandingkan kami dapat yang lebih banyak seperti itu, tapi nggak apa-apa karena itu rezeki. Jadi ongkos standarnya muat batu dari Palimanan itu adalah Rp3.500.000. Ada sih memang beberapa yang sempat, Mas ongkosannya dibikin sama kayak batu sekian segini gini. Oh, itu nggak bisa Mas, karena kalau batu ini masih bisa ditambahin muatan berapapun yang mana bisa digabung-gabungkan menjadi
ongkos menjadi berapapun seperti itu Remisa. Walaupun memang hitungannya sama ya, kalau kita bawa muatan tambahan semakin banyak, berarti biaya operasional kita akan semakin banyak, dikarenakan harus mondar-mandir buat beli solar, terus buat beli makanan yang aturannya kita sudah sampai di titik bongkaran itu hanya dengan jangka waktu perjalanan 3 hari itu bisa sampai waktu di 5 hari. Contohnya kayak kemarin aja saya dan Mas Budi Morena itu dari muat dari rumah itu Kamis pagi, terus nyampe sini berarti Minggu pagi, berarti sudah 4 hari, berarti kami kalah 1 hari ya. Ditambah lagi karena bongkarannya 2 tempat yang aturannya tadi siang kami sudah bisa langsung muat, akhirnya nginep lagi, berarti molor sampai 5 hari Remisa, seperti itu ya. Cuma itu ada plus minusnya dan ada juga taktik-taktik tersendiri ya. Kalau untuk taktik-taktik yang lainnya silakan nanti bisa tanya pribadi-pribadi, karena ini adalah rahasia dapur ya. Itu bisa sedikit berakibat fatal kalau memang saya buka semuanya, bisa-bisa ongkosannya ajur semua, hanya dipres untuk biaya berangkat dari titik pemberangkatan sampai titik finish atau di titik tujuan akhir, seperti itu. Makanya memang ada trik tersendiri dari sopir ini, gimana caranya biar kami juga dapat bayaran tambahan atau bayarannya tidak hanya segitu-gitu dok, karena kami juga butuh untuk makan di waktu perjalanan, terus kami juga butuh untuk bayaran, terus sisa bayarannya juga kalau bisa masih buat tabungan untuk keluarga, untuk biaya hidup dan yang lain sebagainya, seperti itu Remisa. Jadi apabila Remisa masih kurang paham, silakan nanti bisa ngobrol bareng sama saya live ya, ngobrol bareng sama saya, entah itu kita ketemu di jalan ataupun datang ke Ngastina, atau mungkin kita ketemu di tempat mana kita juga nggak tahu ya, seperti itu Remisa. Nah, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya Nijam Ginza mohon pamit undur diri. Tidak lupa saya doakan semoga Remisa selalu diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan keberkahan rezeki, dan yang pasti selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Salam dari saya Nijam Ginza. Jangan semangat dan tetap putus asa. Salam filosofi nasi goreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.